Tegur, Range Rover kok bisa masuk? Arah dari situ nggak mobil, kita lihat bawahnya mobil. Ini. Ada motor yang kawal sini. Yang bertanggung jawab. Seorang pemudik bernama Adit mengamuk dan protes kepada petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ya, kalau mau di depan kamera. Keributan ini terjadi saat antrean panjang arus balik di dermaga eksekutif. Kok bisa gitu, Pak? Kita tunggu 4 jam loh. Kita ngapain di mobil? Dari sana ke sini lagi. Ia kesal lantaran ada sejumlah rombongan mobil yang menyerobot antrian yang dikawal oleh kendaraan roda 2. Kita dari jam 3, Pak, jam 2 dan nongkrong di sini, Pak. Ya. Bapak lihat saya kan? Ya, saya lihat, Pak. Saya duduk dari tadi. Ya, sama, Pak. Saya naik ke sini, Pak. Ya, tapi jangan nyerobot, dibiarin aja. Depan kamera doang. Merasakan hal yang sama, sejumlah pemudik lain juga melampiaskan kekesalan mereka. Jam 2 sudah sampai sini, sekarang hampir jam 6. 4,5 jam kita nunggu. Mendekati masuk mobil, ada 7 mobil, Pak. Dikawal, pakai motor, tidak pakai helm. Masuk, Pak, mobil mewah, Range Rover, Alphard, Innova, semuanya. Sudah di mobil, Pak. Bapak kalau mau lihat mobilnya, kapalnya sudah jalan. Kita Belum ada keterangan dari pihak BPTD wilayah 6 Bengkulu, Lampung atas peristiwa ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulustiawan, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah situasi Pelabuhan Bakauheni siang ini? Sudah rekan kami Ahmad Muharlin langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Halo, selamat siang. Rekan Ahmad Muharlin, seperti apakah kondisi arus balik sana? Apakah sudah terjadi di belakang Anda sepertinya? Baik, selamat siang Pram dan Uci serta pemirsa di rumah. Ini di hari ketiga setelah Hari Raya Lebaran, situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini memang terlihat sudah terjadi antrian serta kepadatan kendaraan dari pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten begitu. Memang jika pada tanggal 24 kemarin ini ialah hari pertama dimulainya angkutan arus balik Lebaran 2023 maksud kami. Dari data Posko Pelabuhan Bakauheni Lampung mencatat sudah ada sebanyak 42.000 penumpang dan 8.000 unit kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Untuk setiap harinya pihak ASDP Bakauheni Lampung menyiapkan 29 kapal yang dimana untuk kapal-kapal ini sendiri melakukan pemberangkatan setiap 1 hingga 2 jam sekali. Pihak ASDP juga memprediksi jika puncak arus balik nanti akan terjadi 2 gelombang. Itu diperkirakan akan terjadi pada tanggal 25 dan 26 April, lalu di gelombang kedua di tanggal 29 dan 30 April maksud kami. Untuk itu guna mengurai antrian serta kepadatan yang akan terjadi pada puncak arus balik nanti, penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa akan dibuat peraturan baru, di mana dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan membuat peraturan baru untuk penurunan kendaraan, yaitu akan membagi 2 lokasi penurunan kendaraan di Pelabuhan Ciwandan, di mana untuk kendaraan roda 4 akan tetap difokuskan di Pelabuhan Merak, Banten. Lalu untuk kendaraan truk-truk besar di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, dan untuk kendaraan roda 2 akan tetap dilakukan penurunannya di Pelabuhan Ciwandan. Pihak SDP dalam hal ini juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dari Polres Lampung Selatan yang juga nantinya akan membuat dan memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system, di mana jika nantinya terjadi padatan serta antrian kendaraan di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung. Juga kami mengingatkan kepada para pemudik yang akan melakukan penyeberangan ini harap mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP dan terpenting juga tiket, di mana tiket ini harus dipersiapkan maksimal di 1 hari sebelum keberangkatan. Untuk tiket ini juga bisa Anda dapatkan, bisa dibeli secara online melalui aplikasi Verizi, di mana mengingat sudah tidak adanya lagi penjualan tiket secara langsung di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pram dan Uci. Baik, terima kasih Ahmad Nurhalin atas informasinya langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali.
Sejak dini hari hingga pagi tadi pemudik yang kembali dari kampung halaman terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, pemudik mengaku kembali ke ibu kota karena besok sudah mulai kembali bekerja. Seperti inilah suasana kedatangan para pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nampak kepadatan pemudik di pintu kedatangan dan lobi. Para pemudik terus berdatangan setelah menghabiskan waktu di kampung halamannya bersama keluarga. Rata-rata mereka memilih kembali ke Jakarta karena keesokan harinya sudah kembali bekerja. Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ini habis mudik apa gimana? Habis mudik. Ini milih hari ini kenapa Mas? Mau ada aktivitas apa Tanggal gimana? 26 udah masuk soalnya. Oh, Jadi udah. spare sehari buat istirahat. Artinya memang sudah mau ada aktivitas kembali Mas ya? Iya, betul. Berapa lama Mas mudik Mas? 5 hari dari tanggal 19. Sama siapa aja Mas? Sama istri sama Orang tua ya? Kenapa milih hari ini Mas? karena tanggal 27 udah masuk. Udah ada aktivitas lagi ya? Berarti memang lebih takut bentrok berarti ya? Ya, biar ada waktu istirahat. Waktu istirahat juga. Seperti diketahui, libur cuti bersama dari 21 April 2023 selesai pada esok hari, tanggal 26 April 2023. Sehingga para pemudik banyak lebih memilih kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah pantauan siang hari ini? Kita langsung bergabung dengan rekan kami Enggar Bagus di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Enggar. Apakah semakin siang semakin ramai bagi pemudik yang kembali ke ibu kota di stasiun Pasar Senen pada kali ini? Ya, Pram, Uci dan juga pemirsa memasuki arus balik lebaran, suasana dan kondisi di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Setidaknya hingga Selasa siang atau 25 April hari ini, sebanyak 42.700 penumpang tiba di Jakarta atau wilayah daerah operasional 1 Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Dari angka tersebut sebanyak 16.200 penumpang ini turun di stasiun Pasar Senen Jakarta, 16.000 turun di stasiun Pasar atau maksud saya Gambir, dan 4.000 turun di Jatinegara serta 4.400 turun di stasiun Bekasi. Beberapa lainnya ini turun di stasiun-stasiun seperti stasiun Cikarang, Cikampek, Karawang dan juga Jakarta Kota. PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta ini juga memperkirakan jumlah tersebut nantinya akan terus berlangsung hingga pada tanggal 1 Mei atau pada akhir arus balik 2023 dengan rata-rata perharinya mencapai 40.000 sampai dengan 42.000 penumpang perharinya. Mayoritas penumpang yang tiba di Jakarta ini berasal dari keberangkatan Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo, dan juga di Malang, Jawa Timur. Selain itu, PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta juga terus menambah atau melakukan persiapan guna arus balik lebaran ini dengan menambah jumlah kapasitas tempat duduk di ruang tunggu penumpang, serta menambah personel petugas pelayanan, customer service mobile, serta pengamanan guna mengatur serta memperlancar arus balik lebaran 2023 ini. Dan setidaknya PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta juga terus mengingatkan kepada para penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen untuk tidak terburu-buru turun pasca melakukan perjalanan kereta api. Pasalnya pada hari ini ya Pram dan juga Uci. Baik, terima kasih Enggar Bagus atas informasinya langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Acara ini dipersembahkan oleh 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, arus balik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah mulai diramaikan para pemudik yang akan kembali ke kota. Ya, pemirsa, di persimpangan 4 lampu merah Kalipalimanan, Kabupaten Cirebon sudah diramaikan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung. Pemudik motor dan mobil pribadi masih mendominasi. Arus lalu lintas pun rawan tersendat di titik persimpangan lampu merah mulai dari persimpangan Pleret hingga persimpangan 4 Palimanan. Untuk mengurangi kepadatan, pemirsa, durasi lampu merah pun dipercepat dengan memprioritaskan pemudik yang menuju Jakarta.
Antrian panjang kendaraan pemudik yang akan kembali juga terjadi dari arah Aji Barang, Kabupaten Banyumas menuju Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Volume kendaraan arus balik pagi ini dipadati oleh mobil pribadi dan sepeda motor. Sejumlah pemudik tujuan Jakarta mengaku kendaraan merayap selepas Aji Barang hingga sebelum flyover Kretek, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Antrian kendaraan juga mengular 2 km sebelum Pasar Linggapura. Arus balik di jalur selatan ruas Jalan Arteri pada Larang, Bandung Barat pagi ini juga ramai dilintasi warga yang akan kembali. Di ruas Jalan Arteri pada Larang ini merupakan jalur yang dilalui bagi pemudik yang akan kembali wilayah Jakarta, Bogor, dan juga Bekasi. Kepadatan puncak arus balik di jalur selatan diperkirakan akan terus terjadi hingga berakhirnya cuti bersama Lebaran. Pemirsa, hari terakhir cuti Lebaran, kawasan puncak macet hingga 4 km. Informasi selengkapnya di iNews yang sesaat lagi.